berapa arah lereng gitu ya, dari puncak sampai kemudian ke lembahnya yang paling dalam, itu kita selalu menemukan apa itu tonjolan-tonjolan di lereng itu, tonjolan-tonjolan volume rajen dan berbagai latar belakang. Kalau kita perhatikan di situ ada yang penyanyi mengambil tanah untuk misalnya apa semacam pelarika masih dia masih mengunjungi situs-situs itu. Artinya situs itu hidup, masih digunakan pada saat itu gitu ya. Jadi ketika kemudian itu dilabeli semata-mata, oh ini. Jadi ada empat hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan acara malam ini. Yang pertama masih terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Semiarto tadi, yaitu tentang data yang belum selesai, kenapa kok dibugar gitu. Dan saya sepakat gitu ya terkait itu. Saya tidak terlalu banyak sebenarnya terlibat di kegiatan Gunung Padang, meskipun pertama kali ke sana ya pada saat rame-ramenya saat itu hanya sehari 2 hari saja. Dan kemudian kemarin eh, di awal bulan Desember saya ke sana bersama Pak Denny dan kawan-kawan. Nah, karena latar belakang saya adalah geologi, maka salah satu hal utama yang kemudian saya tinjau adalah tentang aspek geologi tadi, gitu ya. Sebenarnya dari rekomendasi tadi bahwa yang direkomendasikan atau dibolehkan dipugar itu adalah teras 4 dan 5 misalnya. Mungkin alasan awalnya adalah nilai anunya ya, value dari teras 4 dan 5, dan kemudian itu yang didahulukan dan kemudian dilihat apakah itu terancam atau tidak. Karena ketika saya di lapangan sendiri, saya justru tidak melihat itu sebagai lokasi yang paling terancam dalam tanda kutip oleh fenomena alam yang ada di sana gitu ya. Kalau tujuan dari permukaran atau katakanlah kalau menggunakan istilah Pak Marsis tadi penataan, maka saya justru melihat adalah justru sisi barat dari teras antara 1 dan 2 gitu. Itu yang paling jelas gitu ya, dan lerengnya itu sangat terjal, bukan hanya terjal, dia tegak gitu karena memang bekas longsor, dan jarak dari lereng itu ke pagar dari pundennya itu hanya sekitar 10 meter atau kurang gitu. Sehingga sebenarnya, dan itu juga di situ di pojokan dari pojokan dari teras 2, jadi pojok barat utara gitu ya. Barat utara itu sudah batuannya memang sudah berantakan. Kalau informasi penduduk itu karena dulu ada pohon roboh yang sehingga kemudian merobohkan itu. Jadi itu yang menurut saya paling jelas sebenarnya, tapi tidak, dan di lereng yang tegak itu kalau kita turun ke bawah memang agak sulit gitu. Kita akan bisa justru menemukan struktur asli batuannya gitu. Jadi kita akan bisa melihat kemudian tonjolan-tonjolan dari kolumnar join yang ada di situ, yang kemudian tadi diantaranya juga sudah disampaikan oleh Pak Denny gitu, bahwa sebenarnya kita tidak perlu jauh-jauh mencari sumber, karena memang kalau saya jalan di beberapa arah lereng gitu ya, dari puncak sampai kemudian ke lembahnya yang paling dalam, itu kita selalu menemukan apa itu tonjolan-tonjolan di lereng itu, tonjolan-tonjolan kolom rajen di samping yang longsoran gitu. Kita juga menemukan longsoran, yang longsor memang secara geomorfologi kelihatan sekali fenomena longsor itu terlihat kalau kita membuat penampang melintang baik utara selatan maupun barat timur gitu. Jadi ancaman pertama, kemudian kalau saya amati di atas gitu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian juga mengamati, saya pikir, karena kalau tidak salah tadi juga sudah disinggung sedikit di presentasinya Pak Marsis tentang fenomena yang paling jelas di sana itu adalah yang disebut sebagai gravitational spreading gitu. Jadi runtuh karena gravitasi. Itu fenomenanya kelihatan karena apa? Kalau kita perhatikan eh, pagar luar dari teras, jadi sisi timur dan barat, itu batu-batu yang semuanya di pagar itu miring ke arah luar semua. Dan kemudian batu-batu yang berdiri di antara teras itu miring ke arah utara atau ke arah sisi yang lebih rendah.
Dan kemudian kalau kita amati di lantainya sendiri gitu, maka kita akan menemukan pecahan sebuah batu yang pecah dan kemudian dia akan membuka karena tarikan itu. Dan kalau kita amati ukuran bukaannya itu berbeda-beda yang mengindikasikan bahwa proses itu berlangsung terus. Jadi yang kebetulan pecahnya lama, dia bukaannya akan jauh lebih lebar daripada yang pecahnya sedikit gitu. Nah, kalau kita bicara lagi tentang pelestarian, maka itu ancaman yang karena kita menginginkan salah satunya adalah cagar budaya itu tetap ada gitu. Kalau tiba-tiba nanti misalnya longsor justru yang mengancam gitu ya, misalnya di sisi barat teras 2, meskipun itu value-nya dianggap tidak lebih tinggi daripada teras 4 dan teras 5, maka itu juga sesuatu yang menjadi persoalan gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan superposisi. Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Semiarto gitu. Ini juga pengalaman saya gitu. Bahwa kita tahu bahkan sampai sekarang masyarakat pun masih menggunakannya gitu. Dan sering kita dengar dari masyarakat mereka memodifikasi itu gitu. Nah, proses ini kemungkinan juga terjadi di sepanjang karena itu secara alami adalah fenomena yang sangat menarik gitu ya, sehingga orang datang ke situ melihat itu, melakukan sesuatu gitu ya, dari waktu-waktu dan berbagai latar belakang. Kalau kita perhatikan di situ ada yang penyanyi mengambil tanah untuk misalnya semacam pelaris atau biar suaranya bagus dan sebagainya, di masa sekarang itu terjadi gitu. Nah, apalagi di masa-masa lalu gitu ya. Saya mempunyai pengalaman misalnya di situs Kumitir misalnya, itu ada tumpukan budaya, jadi superposisi budaya itu dari bukan hanya pada saat Majapahit, yang lebih tua dari itu ada, kemudian yang jauh lebih muda juga ada gitu, yang di abad 19 itu juga ada, numpuk di atasnya gitu. Artinya ada peluang bahwa memang situs-situs arkeologi, apalagi yang seperti itu memang digunakan bukan hanya pada satu masa di masa lalu, tapi itu digunakan secara terus-menerus dan boleh jadi juga dimodifikasi kemudian. Nah ini yang kemudian perlu menjadi catatan karena seperti yang disampaikan oleh Pak Marsis tadi, aturan-aturan tentang pemugaran itu gitu ya. Kita harus memiliki bukti yang meyakinkan gitu, bukti ilmiah saintifik gitu, bahwa kondisi aslinya seperti apa. Kalau bangunan itu berupa candi dan sebagainya, kita tahu pakem-pakemnya gitu, sehingga kita tahu apa yang perlu dilakukan. Tapi ketika itu bentuknya adalah seperti Gunung Padang gitu, apakah sebuah batu yang miring itu sebenarnya tegak atau sesungguhnya juga memang sudah miring gitu. Apa yang harus kita lakukan dengan itu gitu. Mungkin satu-satunya kalau itu dipaksakan dalam tanda kutip itu adalah kita harus mencatat posisi aslinya supaya nanti kalau ada masalah bisa dikembalikan ke posisi semula. Nah ini yang saya tidak yakin bahwa itu dilakukan gitu. Nah itu yang mungkin menjadi pertanyaan saya berikutnya gitu untuk kita semua juga gitu, dan terutama teman-teman dan kemudian juga terutama Pak Marsis di Dewan Pengarah gitu. Bagaimana jika kaidah pemugaran tadi yang sudah disampaikan itu ternyata tidak diikuti gitu, oleh tim yang melakukan pemugaran ini gitu. Ada gejala ke sana, sepengetahuan saya gitu, dan itu menarik gitu karena kemudian kontestasinya jangan-jangan seperti yang disampaikan oleh Pak Semiarto gitu. Ini ada kontestasi antar negara yang sangat kuat gitu untuk tujuan pragmatis barangkali gitu, saya tidak tahu gitu. Sementara kita yang berada di komunitas ilmiah gitu, kita menginginkan semuanya firm dulu, kita tahu gitu. Jadi nanti bagaimana kalau itu terjadi gitu? Bagaimana pertanggungjawabannya gitu secara ilmiah karena kita melihatnya dari perspektif ilmiah itu tadi gitu. Kemudian ada satu hal yang sebenarnya kemarin saya tulis gitu ya, hanya sebagai concern saya saja gitu, bahwa ada baiknya sebenarnya kalau katakanlah momen yang disebut sebagai pemugaran oleh Kementerian Kebudayaan ini itu kemudian tidak semata-mata aktivitas yang sifatnya fisik di sana apapun itu dengan berbagai persoalannya gitu, tapi juga sekaligus misalnya
kita mencoba menggugat ke dalam tanda kutip yang berkaitan dengan narasi masa klasik Nusantara kita saat ini gitu ya, atau narasi yang notabene didominasi oleh ikon-ikon Hindu Buddha. Padahal kita tahu ikon-ikon lokal gitu ya, itu sangat banyak. Memang tidak, bentuknya sayangnya bukan monumen gitu ya, lebih kepada landscape gitu dan sebagainya. Tapi seolah-olah itu tersingkirkan justru karena konteks bahwa itu tidak monumen gitu. Padahal kita tahu misalnya tadi bahkan Pujangga Manik yang melakukan perjalanan di awal abad 16 sekalipun dia masih mengunjungi situs-situs itu. Artinya situs itu hidup, masih digunakan pada saat itu gitu ya. Jadi ketika kemudian itu dilabeli semata-mata, oh ini adalah situs misalnya megalitik gitu, rasanya agak tidak cukup fair gitu ya untuk mengatakan itu. Mungkin memang benar di awalnya di sana. Kita juga perlu bukti ilmiahnya tentunya gitu ya. Tapi penggunaan itu berlangsung secara terus-menerus bahkan sampai sekarang, bahwa kemudian ada di perjalanan waktu ada persoalan-persoalan. Saya menulis juga misalnya ada anakronisme terminologi bahkan misalnya gitu ya, dari katakanlah konsep lama yang semula disebut sebagai yang berubah menjadi eyang, berubah menjadi embah dan sebagainya. Itu juga menjadi hal yang tentunya menjadi perhatian kita semua. Jadi dalam perspektif saya ada persoalan tadi jelas tentang data yang belum selesai, karena tim yang mengerjakannya sendiri juga tidak membuka data itu gitu. Sehingga kemudian kalau misalnya tadi di awal diharapkan bahwa komunitas arkeologi dan yang lain-lain yang terkait itu bisa berkumpul bicara, rasanya itu belum terjadi dengan cukup baik gitu ya. Karena apa? Ya datanya seolah-olah itu data rahasia tertutup gitu. Nah itu yang juga menjadi concern saya gitu.